Halo semua, berjumpa dengan saya, Abam. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang stabilize. Kalau kita lihat, ada dua video di layar Anda. Di sebelah kiri adalah sebelum diberi stabilize, yang sebelah kanan setelah. Kalau kita amati, di sebelah kanan akan lebih halus daripada yang sebelah kiri. Pada After Effects sudah menyiapkan salah satu fitur, yaitu tracker control. Pada kesempatan kali ini kita mau mengupas tracker control untuk membuat menstabilkan video kita. Oke, kita mulai saja. Kita import video atau mungkin kita ambil dari project yang sudah ada. Di sini sudah saya masukkan dan langsung kita drag untuk membuat komposisi baru. Di timeline sudah ada dan kita matikan kolom-kolom yang tidak perlu. Kalau kita playback semacam itu, kita mempunyai video yang semacam itu, karena video itu berasal dari pegangan tangan. Jika di After Effects Anda belum muncul tracker control, masuk ke window dan di bagian bawah dicentang saja itu tracker control, maka dia akan keluar. Kita lebarkan supaya kita bisa mengeluarkan semua perintah yang berada di tracker control. Lalu kita aktifkan track motion. Setelah kita aktifkan, di situ akan muncul satu poin, satu titik, dimana titik ini harus kita letakkan di area warna yang kontras untuk memberikan kesempatan After Effects menghitung titik yang telah kita tentukan tadi. Di sini area kita bisa memperbesar seperti itu. Jadi kita tarik aja ujungnya dan kita perbesar. Kalau sudah kita perbesar, kita langsung masuk ke Analyze. Langsung kita masuk ke Analyze. Di area ini kita klik Analyze Forward, karena kursor kita berada di sebelah kiri. Oke, kita mulai saja. Dan selama komputer kita mengkalkulasi, kita harus menunggu sampai komputer kita selesai mengkalkulasi. Di sini saya memakai durasi sekitar 10 detik. Dan jika Anda hanya menggunakan video yang mungkin 5 atau 6 atau 4 bahkan, itu akan lebih cepat lagi. Oke, sebentar lagi selesai. Dan sekarang di project kita sudah ada titik-titik yang dikalkulasi, yang dihitung oleh After Effects seperti itu. Jadi dia bertumpu pada titik yang sudah kita tentukan tadi. Di bagian track type, kita pilih stabilize. Kita aktifkan stabilize. Lalu di bagian bawah kita apply. Di sini selalu ada 3 pilihan, yaitu X only, dimana kalau kita mengaktifkan ini, pergerakan itu hanya akan dari kiri ke kanan, karena sumbu X adalah kiri ke kanan. Dia tidak akan mengkalkulasi atas bawah. Sebaliknya, jika
Y only yang kita aktifkan, dia akan mengkalkulasi atas bawah tanpa kanan kiri. Kita aktifkan X dan Y. Setelah itu kita tekan OK. Sekarang di timeline sudah ada keyframe dari beberapa poin. Yang pertama dari After Effects. Setelah kita apply di anchor poinnya juga ada keyframe. Dan jika kita jalankan video kita, dia akan seperti itu. Jadi dia bertumpu pada titik dari tracker yang kita pilih tadi. Di bagian ini kita tidak membutuhkan keyframe yang telah dibuat tracker, jadi kita pilih track point 1, track point 1 dan tekan delete. Oke. Setelah itu kita coba melihat di bagian anchor point dan kita coba memutar video kita. Posisi di anchor point masih tetap sama keadaannya seperti itu. Solusinya untuk menstabilkan itu, kita aktifkan anchor point dan kita seleksi semua keyframe yang berada di situ, lalu kita copy, Ctrl C, lalu kita aktifkan position, dan di area position ini kita Ctrl V. Otomatis kita mempunyai keyframe yang sama persis yang berada di position, karena kita mengcopy hasil dari anchor point ke position. Sekarang kita memiliki pergerakan semacam itu. Video kita tidak akan meloncat-loncat kemana-mana, tapi akhirnya tracker yang kita buat tadi tidak berfungsi di sini. Posisi video kita masih seperti pada video awal sebelum diberi tracker. Solusinya, di bagian position masih aktif. Kita aktifkan bagian position dan kita masuk ke area window. Kita pilih smoother. Kita aktifkan smoother. Di area smoother, di bagian tolerance, kita bisa memberikan nilai. Dan Anda bisa mencoba untuk memberikan nilai mungkin 10 atau 12 atau mungkin lebih banyak lagi. Dan setelah itu tekan apply. Otomatis keyframe yang banyak tadi akan dikonvert oleh After Effects dan dijadikan hanya sekitar 4 keyframe. Seperti itu. Perubahan yang tadinya kasar karena smoother, efek dari smoother itu menjadi lebih lembut. Kita bisa memperbesar dan memberikan editan lain di poin-poin yang sudah tercipta di situ. Kita bisa masuk ke keyframe berikutnya dengan mengeklik tanda panah ke kanan dan kita atur handle yang berada di poin itu. Supaya nanti pergerakannya terlihat halus. Kita aktifkan lagi tanda panah ke kanan dan kita zoom in. Kita bisa menekan spasi untuk memindahkan area layar dan kita aktifkan handle untuk mengedit poin. Kita bisa mengeceknya satu-satu dari poin-poin yang ada. Setelah semuanya terlihat bagus, kita kembali zoom out
untuk melihat posisi layar kita keseluruhan. Otomatis kita sudah mempunyai seperti itu. Tapi pergerakan pada video kita masih terlihat seperti itu dan meloncat-loncat. Solusinya kita menambahkan nilai scale. Kita memberikan nilai yang kita butuhkan. Kita coba mungkin menambahkan sekitar 110. Paling tidak area video jangan sampai lebih kecil daripada area, jangan sampai termakan dari area composition. Oke, sepertinya nilai scale yang kita masukkan sudah memenuhi. Dan kita lihat hasil dari tracker yang sudah kita aktifkan. Sekarang kita mempunyai video semacam ini, dan video itu lebih lembut pergerakannya kamera, walaupun itu kita ambil dengan tangan. Tapi jika kita sudah mempunyai konsep untuk mengambil gambar, jika konsepnya mungkin semacam ini, kita bisa memakai tripod untuk meminimalisir editing kita. Oke, kita bandingkan dengan video yang belum diberi tracker. Saya masukkan ke sebelah sini video yang baru saja kita beri tracker. Audio saya matikan karena tidak dibutuhkan di sini, dan posisinya saya atur supaya terlihat perbedaannya dari sebelum diberi tracker dan sesudah diberi tracker. Jika kita lihat akan lebih halus video yang telah diberikan tracker. Oke, sekian tutorial dari Asa Studio, dan jika Anda ingin mengakses tutorial-tutorial yang lain, silahkan kunjungi website kami di asastudio.diinoweb.com. Sekali lagi, asastudio.diinoweb.com. Sampai jumpa.